UMKM perbatasan adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang beroperasi di wilayah perbatasan antar negara, baik darat maupun laut, dengan potensi besar untuk mengakses pasar internasional melalui perdagangan lintas batas. Namun mereka menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia terampil, dan ketidakstabilan ekonomi serta politik. Sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, kerajinan, dan pariwisata peluang ekspor dan pengembangan ekonomi lokal. Dukungan pemerintah terutama dalam kebijakan dan program pendampingan sangat penting untuk memperbaiki infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pengadopsian teknologi digital dan kemitraan bisnis menjadi strategi penting untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Dengan pendekatan yang tepat, UMKM perbatasan dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta hubungan perdagangan antar negara. Dari wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa usaha es teh Solo yang dijalankan oleh Ibu Rini merupakan bisnis yang baru dimulai sejak tahun 2023. Ibu ini terinspirasi untuk membuka usaha ini secara mandiri, dengan tujuan untuk menawarkan produk es teh yang unik dan berbeda dari yang lain. Keunggulan utama dari produk ini adalah penggunaan gula murni 100%, dan racikan teh yang dibuat sendiri tanpa menggunakan pemanis buatan seperti sari manis yang menjadi daya tarik bagi pelanggan. Tantangan terbesar yang dihadapi ibu dalam menjalankan usaha ini adalah persaingan dagang. Namun ia tetap berkomitmen menjaga kualitas dan pelayanan yang baik meskipun terkadang kewalahan dalam melayani banyak pelanggan. Pencapaian terbesar ibu adalah mampu mencapai penjualan 150 liter dalam sehari dengan konsumsi gula mencapai 42 kg dan menjual hingga 700 cup pada cuaca panas. Dalam hal penentuan harga, ibu cenderung memilih harga yang wajar untuk menjaga kelancaran usaha dan kepuasan pelanggan. Meskipun harga produk besar seringkali lebih murah di tempat lain, produk ini lebih dikenal melalui pengalaman pelanggan yang sering lewat dan melihat banyaknya pembeli serta dari mulut ke mulut. Saran ibu kepada pemuda-pemudi yang ingin memulai usaha adalah pentingnya kesabaran dan kerja keras. Meskipun persaingan sangat banyak, pelanggan yang datang juga mengungkapkan bahwa mereka memilih untuk membeli es teh Solo karena rasanya yang khas dan berbeda, dengan sentuhan rasa pandan yang membuat produk ini menonjol di antara kompetitornya. Keunggulan lain dari produk ini adalah kedekatannya dengan rumah pelanggan, yang membuatnya lebih praktis dan mudah dijangkau. Secara keseluruhan, es teh Solo berhasil menciptakan diferensiasi melalui kualitas rasa, harga yang bersaing, dan pelayanan yang meskipun sederhana namun tetap memperhatikan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, dari wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bisnis mochi yang dijalankan oleh pemiliknya bersama kakaknya dimulai pada Oktober 2023. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah persaingan dengan penjual mochi lainnya, yang membuat mereka memutuskan untuk mengurangi jumlah produksi dan menambah varian rasa dari 5 menjadi 8 varian untuk menarik lebih banyak pelanggan. Untuk meningkatkan daya saing, mereka memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp untuk memasarkan produk. Pencapaian terbesar mereka adalah mampu menjual antara 10 hingga 11 kotak mochi per hari. Dalam menentukan harga, mereka berusaha agar tetap terjangkau, terutama untuk anak-anak dengan harga sekitar Rp2.000 per satu mochi. Kesulitan utama yang dihadapi adalah pengembalian modal, terutama ketika penjualan sedikit, namun mereka berusaha menjaga harga tetap wajar untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Pelanggan yang diwawancarai memilih untuk membeli mochi di toko ini karena faktor kedekatan, rasa yang enak, dan harga yang terjangkau. Selain itu, hubungan personal dengan pemilik yang merupakan teman juga menjadi salah satu alasan pelanggan memilih toko ini. Secara keseluruhan, toko ini menonjol karena harga yang bersaing, variasi yang banyak, dan hubungan yang baik dengan pelanggan. Selanjutnya, dari wawancara dan observasi ini dapat disimpulkan bahwa bisnis sembako yang dijalankan oleh penjual dimulai pada pertengahan 2010 dan menghadapi berbagai tantangan terutama terkait modal dan pemasukan.
Tantangan terbesar yang dihadapi adalah selama pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan pemasukan dan peningkatan pengeluaran. Untuk tetap bersaing, penjual menawarkan harga yang lebih murah dan terjangkau serta memilih lokasi strategis di pinggir jalan yang mudah diakses oleh pembeli. Harga produk ditentukan berdasarkan harga dari agen dengan mempertimbangkan keuntungan yang wajar. Pemasaran produk dilakukan dengan cara mulut ke mulut yang cukup efektif karena lokasi yang mudah dilihat orang. Dari sisi pembeli, alasan utama memilih toko ini adalah kedekatannya dengan rumah, kemudahan akses, dan ketersediaan produk yang dibutuhkan, termasuk kemampuan membeli eceran. Seperti beras yang tidak tersedia di toko besar, pembeli juga menilai pelayanan di toko ini ramah dan memadai. Secara keseluruhan, toko sembako ini unggul dalam hal lokasi yang strategis, harga yang bersaing, serta layanan yang fleksibel, seperti pembelian eceran, yang menjadikannya pemilihan utama bagi pelanggan yang mengutamakan kemudahan dan keterjangkauan. Dan yang terakhir, dari wawancara dan observasi ini dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha yang menjual baju memulai bisnisnya pada bulan April tahun 2024 dan menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usahanya. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah persaingan dengan belanja online, terutama melalui platform seperti TikTok Shop dan menawarkan harga yang lebih murah. Untuk mengatasi hal ini, pelaku usaha mengandalkan kesabaran, keyakinan, dan semangat berjuang dalam penjualan bisnis. Karena ini adalah bidang yang diminatinya, pencapaian terbesar yang diraihnya adalah tetap sabar dan berjuang meskipun menghadapi tantangan persaingan yang ketat. Pelaku usaha ini menentukan harga produk dengan mengikuti harga pasar dan memilih untuk tidak memasarkan produk melalui media sosial. Sebaliknya, dia lebih memilih untuk menunggu pelanggan datang secara langsung. Dalam meningkatkan daya saing, pelaku usaha menganggap bahwa kunci utama adalah yakin dan sabar dalam menjalankan bisnis. Pelanggan yang diwawancarai memilih untuk membeli di toko ini karena beberapa alasan, antara lain kualitas produk yang bagus, harga yang terjangkau, dan kedekatannya dengan kos-kosan. Seseorang pelanggan yang sudah membeli 3 kali di toko ini menyebutkan bahwa ia memilih untuk kembali karena produk yang ditawarkan memiliki bahan yang bagus dan harga yang bersaing. Keunggulan lainnya yang disebutkan oleh pelanggan adalah pelayanan yang ramah dan lokasinya yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Dengan tidak adanya pemasaran aktif di media sosial, pelanggan yang datang tetap merasa puas dan memilih untuk kembali karena produk yang berkualitas dan pelayanan yang baik. Secara keseluruhan, faktor utama yang membuat pelanggan memilih toko ini adalah kombinasi dari kualitas produk, harga yang terjangkau, dan pelayanan yang ramah. Meski tidak ada promosi besar-besaran, kedekatan lokasi dan layanan yang memadai cukup menjadi daya tarik utama bagi pelanggan.